Tetangga baruku tiba-tiba hamil. Aku dibuat syok saat tahu ayah biologisnya adalah suamiku sendiri. 5 tahun kemudian hal mengejutkan besar terjadi. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Namaku Rani. Aku selalu percaya bahwa hidupku sederhana tapi bahagia. Menikah dengan Bayu, pria pekerja keras dan penyayang, tinggal di kompleks kecil yang damai. Semuanya terasa cukup. Kami tidak bergelimang harta, tapi ada kehangatan dalam rumah kami. Setiap malam Bayu pulang dengan senyum. Kami makan bersama, dan kadang menonton acara favorit sambil saling mengomentari hal-hal remeh. Aku dapat kerja lembur minggu ini, tapi tenang aja. Sabtu tetap kita ke rumah ibu, ya? Katanya suatu malam sambil memijat kakiku. Aku tertawa kecil. Bey, kamu nggak usah terlalu capek. Aku nggak apa-apa kok kalau harus nunggu Sabtu depan. Nggak bisa, Rani. Ibu pasti marah kalau tahu aku janji tapi nggak dateng. Kamu tahu sendiri, aku anak kesayangan. Ia tersenyum, dan aku balas senyum itu. Ya, aku bahagia. Atau paling tidak, aku pikir aku bahagia. Sampai satu sore. Langit sore itu kelabu. Aku sedang menyiram tanaman di halaman kecil rumah kami ketika suara mesin mobil membuatku menoleh. Sebuah minibus putih berhenti di rumah kosong sebelah. Rumah itu sudah lama tak berpenghuni sejak penghuninya pindah ke luar negeri. Mobil itu berhenti perlahan. Dan dari dalamnya turun seorang perempuan muda. Dia tampak berantakan. Wajahnya pucat. Rambutnya acak-acakan, matanya sembab. Dan yang paling mencolok, perutnya besar. Ia sedang hamil tua. Perempuan itu berdiri diam di depan pagar rumah itu, lalu perlahan menoleh ke arahku. Tatapan matanya kosong, tapi juga seperti menyimpan sesuatu yang dalam. Loh, ketakutan. Dan kenangan? Seorang pria paruh baya turun dari kursi sopir dan mengambil 2 koper besar dari bagasi. Ini rumahnya, Enduk. Katanya lembut. Iya, Pak. Terima kasih sudah nganterin. Jawab perempuan itu pelan. Aku hanya bisa diam. Selang di tanganku masih menyala. Ketika tatapan mata kami bertemu, ada rasa aneh di dadaku. Sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Entah kenapa, aku merasa hari itu adalah awal dari sesuatu yang akan merusak segalanya. Ketika Bayu pulang sore itu, reaksinya membuatku semakin curiga. Bey, tadi rumah sebelah ada yang pindah. Loh, perempuan muda, hamil besar. Kayaknya sendirian, kataku saat kami makan malam. Bayu berhenti mengunyah. Wajahnya seketika tegang. Oh ya? Tanyanya datar. Siapa namanya? Belum tahu. Tapi kayaknya dia nggak sehat. Pucat banget. Dan kayak habis nangis lama. Bayu terdiam. Lalu mengangguk singkat. Ya udah. Jangan terlalu kepo. Biarin aja urusan mereka. Nada suaranya dingin. Tidak seperti biasanya. Aku hanya menunduk. Berusaha mengabaikan keganjilan itu. Tapi pikiranku tak berhenti bertanya. Malamnya, aku terbangun. Ada suara lirih dari luar. Seperti orang berbicara, tapi ditahan agar tak terdengar. Aku bangkit pelan, mengintip dari balik gorden. Dan aku melihat Bayu. Berdiri di depan rumah sebelah, berbicara dengan perempuan itu. Tangannya bergerak cepat, ekspresinya panik. Sementara perempuan itu menangis, satu tangannya memegangi perutnya yang besar. Bayu, kamu janji nggak akan tinggalin aku. Bisik perempuan itu, lirih tapi cukup jelas terdengar di malam yang sepi. Jangan di sini, Rista. Jangan bikin keributan. Nanti orang curiga. Desis Bayu. Suaranya terdengar tergesa. Keributan? Suara perempuan itu meninggi sedikit. Aku hamil anak kamu, Bayu. Kamu pikir aku mau tinggal di sini kalau bukan karena kamu suruh? Aku mematung. Jantungku berdegup keras. Mulutku kering. Rasa dingin merayap di sepanjang tulang belakangku. Rista, jangan. Tolong jangan kayak gini. Aku
Aku butuh waktu. Aku nggak bisa langsung bilang ke Rani. Dia. Aku tak mendengar sisanya. Kepalaku berdengung. Aku mundur pelan dari jendela, jatuh terduduk di lantai. Air mataku jatuh begitu saja. Dunia yang kuanggap sempurna, ternyata penuh kebohongan. Keesokan harinya, aku menunggu Bayu pulang. Wajahku datar. Hatiku kosong. Begitu dia masuk, aku menatapnya lama. Kamu kenal perempuan itu? Tanyaku tanpa basa-basi. Bayu kaget. Siapa? Yang tinggal di sebelah. Yang hamil besar itu. Dia menarik napas dalam. Aku, enggak. Jangan bohong. Potongku cepat. Aku lihat kamu tadi malam. Bayu menunduk. Rani, aku bisa jelasin. Aku berdiri. Jelaskan sekarang. Siapa dia? Bayu diam lama. Namanya Rista. Dia pernah kerja di kantor. Kami pernah dekat. Tapi aku putuskan semuanya waktu tahu dia mulai serius. Serius? Suaraku nyaris bergetar. Kamu tidur dengannya, Bayu? Ia menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Waktu itu aku lagi stres. Kita lagi sering berantem. Aku bodoh. Aku tahu. Tapi aku pikir dia udah pergi. Aku nggak tahu dia hamil. Tanganku mengepal. Nafasku berat. Dan sekarang dia datang. Bawa perut besar. Dan kamu pikir aku harus apa? Diam? Terima? Ngerti? Rani, aku nggak mau kehilangan kamu. Aku tertawa getir. Kamu sudah kehilangan aku sejak kamu pilih dia. Aku berbalik masuk ke kamar, menutup pintu dengan keras. Di luar, suara Bayu memanggil-manggil namaku. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tak lagi peduli. Dan saat aku menangis di balik pintu itu, aku tahu satu hal. Hidupku tidak akan pernah sama lagi. Namanya Anya. Usianya mungkin baru 22 atau 23 tahun. Tapi wajahnya menyimpan kepedihan jauh lebih tua dari umurnya. Penampilannya sederhana. Kadang terlalu sederhana untuk seseorang yang tinggal di rumah kompleks seperti ini. Rambutnya sering digelung asal-asalan, baju longgar, dan selalu terlihat letih. Ia jarang keluar rumah. Tapi setiap kali aku melihatnya dari jendela dapur, dia selalu duduk di teras dengan tangan memeluk perutnya. Tatapannya kosong menembus jalan yang sepi. Kadang ia bicara sendiri. Kadang menangis pelan sambil memejamkan mata. Hari pertama ia pindah, aku memberanikan diri menemuinya. Membawa sepiring pisang goreng hangat, niatnya sekadar menyambut tetangga baru. Permisi, sapaku di pagar. Anya menoleh, ekspresinya kaget. Seperti tak menyangka ada yang mendekatinya. Ia berdiri pelan, satu tangan memegang pagar, satu lagi menyangga perutnya. Maaf, aku ganggu. Aku Rani, dari rumah sebelah. Ini, cuma pisang goreng, siapa tahu suka, kataku ramah, mencoba tersenyum. Oh, ia ragu, lalu perlahan membuka pagar. Terima kasih, Mbak Rani, saya Anya. Kami duduk di bangku kayu di terasnya yang masih berdebu. Saat itu aku perhatikan benar, ada lingkaran hitam di bawah matanya. Kulitnya pucat, dan tangannya gemetar saat menerima piring dari tanganku. Kamu baru pindah ya? Sendirian? Tanyaku hati-hati. Ia mengangguk pelan. Iya, saya sendirian. Sementara aja, numpang tinggal di sini. Oh, rumah ini udah lama kosong. Kamu ada hubungan sama pemilik sebelumnya? Bukan, bukan. Saya disuruh tinggal di sini, sama orang yang pernah tinggal di sini dulu. Jawabnya cepat. Saya lagi melarikan diri dari masa lalu. Mataku menyipit sedikit. Melarikan diri? Ia tertawa kecil, hambar. Iya, mungkin itu terdengar drama. Tapi saya cuma butuh tempat tenang. Aku ingin bertanya lebih jauh. Tapi matanya seperti menolak. Dan entah kenapa, ada sesuatu yang tak bisa kupercayai darinya. Bukan karena dia terlihat jahat. Justru sebaliknya, dia terlalu lemah. Terlalu rapuh. Dan terlalu banyak menyembunyikan sesuatu. Suaminya? Tanyaku pelan. Wajahnya langsung berubah. Tegang. Oh, saya nggak punya suami, katanya pendek. Kupaksakan tersenyum. Maaf kalau pertanyaanku menyinggung. Dia menggeleng cepat.
Enggak. Saya cuma belum siap cerita. Kami terdiam cukup lama. Hanya terdengar suara angin menyapu dedaunan di jalan. Lalu ia tiba-tiba bicara, dengan suara yang lirih seperti rahasia. Kadang, hidup nggak sejalan sama apa yang kita harapkan. Ya, Mbak, kita pikir kita dicintai, ternyata cuma dijadikan pelarian. Kata-katanya menghantam hatiku seperti palu. Jantungku berdetak keras. Karena itu, terlalu mirip, terlalu dekat dengan apa yang sedang kualami. Aku mengangguk, mencoba menyembunyikan getar suaraku. Iya, kadang, kita baru tahu semuanya dusta saat semuanya sudah terlambat. Kami saling pandang. Hening. Dan di momen itu, aku tahu, Anya tahu siapa aku. Dan aku tahu dia menyimpan rahasia tentang Bayu. Malamnya, aku tak bisa tidur. Bayu pulang lebih larut dari biasanya. Ia masuk rumah dengan wajah lelah, meletakkan tasnya begitu saja, lalu mengambil air minum tanpa bicara sepatah kata. Ada kerjaan lembur lagi? Tanyaku sambil menahan nada tajam dalam suaraku. Gumamnya tanpa menoleh. Kamu nggak nanya tentang tetangga baru? Lanjutku. Bayu diam. Tangannya mengencang di gelas yang ia pegang. Lalu ia menoleh cepat. Apa maksudmu? Anya. Tetangga kita yang hamil tua itu. Dia cerita, dia melarikan diri dari masa lalu. Dia tinggal sendiri. Tapi anehnya, dia tahu namaku. Bayu menatapku beberapa detik. Lalu pura-pura tertawa. Mungkin kamu udah terkenal di sini, sayang? Aku serius, Bayu. Nada suaraku naik. Dia tahu aku istrimu. Bayu mendekat, mencoba menyentuh tanganku, tapi aku mundur. Tatapanku tak berkedip. Kamu kenal dia? Bisikku. Bayu membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Diam. Itulah jawabannya. Malam itu aku menangis sendirian. Di kamar yang biasanya penuh tawa, sekarang hanya ada sunyi dan pengkhianatan. Dan satu hal yang kutahu dengan pasti, Anya bukan sekadar tetangga asing. Dia adalah awal dari semua jawaban yang belum Bayu berani katakan. Aku menatap langit-langit dengan mata sembab. Besok, aku akan bicara dengan Anya. Tanpa basa-basi. Tanpa topeng. Aku ingin tahu semuanya. Meski itu artinya aku harus hancur dulu. Sebelum bangkit malam itu sunyi. Terlalu sunyi. Aku duduk di ruang tengah, sendirian, dengan lampu temaram dan segelas teh yang sudah dingin. Bayu bilang ada lembur lagi, dan aku hanya mengangguk. Sudah beberapa malam ini, alasan itu terus ia ulang. Dan entah kenapa, semakin sering ia bilang, lembur. Semakin aku sulit percaya. Pukul 11:10. Aku berdiri untuk menutup jendela, tapi pandanganku tertahan. Di balik tirai, aku melihat bayangan bergerak cepat ke arah rumah sebelah. Rumah Anya. Aku memicingkan mata. Seorang pria. Masuk lewat samping, memutar, lalu masuk dari pintu belakang. Jantungku langsung berdetak keras. Pencuri? Aku buru-buru mematikan lampu, membuka jendela perlahan, dan menyibak tirai sedikit. Sepi. Tapi beberapa menit kemudian, bayangan itu keluar lagi. Aku menahan napas, dan saat wajahnya terlihat oleh cahaya lampu jalan, aku nyaris terjatuh. Itu Bayu. Suamiku. Aku langsung membuka pintu dan berlari keluar. Bayu! Teriakku, suara tinggiku pecah di udara malam. Bayu tersentak. Ia memutar badan dengan ekspresi kaget yang terlalu dibuat-buat. Rani? Ngapain kamu di luar? Aku yang harusnya tanya. Napasku memburu. Ngapain kamu keluar dari rumah Anya? Ia mendekat, berusaha terlihat tenang. Rani, jangan salah paham. Aku cuma bantuin dia. Bantuin apa? Jam segini. Nadaku tajam, tubuhku bergetar. Bayu mengusap wajahnya cepat. Dia tadi nelpon. Panik. Katanya saluran air kamar mandinya rusak. Bocor. Dia minta tolong, katanya nggak tahu harus hubungi siapa. Aku menatapnya lekat-lekat, mencoba menemukan celah dalam jawabannya. Kenapa nggak bilang aku? Atau kenapa nggak tunggu besok pagi? Tanyaku, suara nyaris bergetar. Bayu menarik napas dalam. Aku cuma nggak mau bikin kamu curiga. Tapi malah jadi begini. Aku terdiam.
Tanganku mengepal di sisi tubuhku. Bayu, aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu. Rani? Aku lihat kamu malam itu, bicara dengan dia. Kamu bilang dia hamil anak kamu. Kamu janji nggak akan ninggalin dia. Jadi apa semua ini? Pertunjukan kebohongan? Bayu mundur setapak. Wajahnya memucat. Dengar, aku bingung. Aku nyesel, Rani. Tapi aku nggak bisa ninggalin dia begitu aja. Dia hamil tua. Aku juga nggak tahu harus gimana. Mataku mulai berkaca-kaca. Dan aku? Kamu pikir aku ini apa? Orang asing di rumahmu sendiri? Bayu menatapku. Lalu ia bergumam pelan, seolah bicara pada dirinya sendiri. Aku cuma pengen semua ini cepat selesai. Aku tertawa kecil, getir. Selesai? Kamu pikir ini bisa selesai semudah itu? Kamu bawa perempuan lain ke hidup kita. Dan kamu mau semuanya selesai. Kami saling diam. Hanya ada suara angin malam dan detak jantungku yang berdentum di telinga. Balik ke rumah, kataku dingin. Sekarang. Bayu menunduk, lalu berjalan mendahuluiku. Tapi aku tak menyusulnya. Aku berdiri di tengah jalan, menatap rumah Anya yang lampunya masih menyala samar. Di sana, ada perempuan lain yang mengandung anak dari suamiku. Dan aku perempuan yang harus memutuskan. Apakah aku akan bertahan, atau membiarkan semuanya runtuh. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap Bayu yang berbaring dengan punggung menghadapku. Jarak kami tak sampai 2 meter. Tapi rasanya seperti jurang yang tak bisa dijembatani. Di dalam kepalaku, ribuan pertanyaan berdesakan. Kenapa Anya datang sekarang? Kenapa tinggal di rumah sebelah? Kenapa Bayu tak bisa jujur? Dan yang paling menyakitkan, kenapa aku tetap mencintainya? Meski ia menghancurkanku, aku menutup mata. Tapi malam ini, bayangan itu terlalu jelas untuk diabaikan. Aku harus bicara dengan Anya. Tanpa Bayu. Tanpa pengalih. Karena hanya dari mulutnya lah, aku bisa tahu siapa sebenarnya musuhku, perempuan itu atau suamiku sendiri. Pagi itu matahari baru saja naik ketika suara langkah kaki terburu-buru terdengar dari arah pagar. Sepersekian detik kemudian, terdengarlah suara yang sudah kukenal sangat baik. Keras, tajam, dan selalu penuh rasa ingin tahu yang nyaris seperti tuntutan hidupnya. Assalamualaikum. Rani. Wai, kamu di rumah nggak? Itu suara Bu Sarmi. Tetangga sebelah yang tidak pernah bisa hidup tanpa berita panas. Aku menghela napas panjang sebelum akhirnya membuka pintu depan. Di tangannya sudah ada piring plastik berisi gorengan. Senjata wajib setiap misi mengorek rahasia. Waalaikumsalam. Iya Bu, masuk aja. Aku pura-pura tersenyum. Meski di dalam hati ada gemuruh yang tak tenang. Bu Sarmi duduk tanpa dipersilakan. Seperti biasa. Diletakkannya piring itu di meja. Lalu pandangannya langsung mengarah ke jendela sebelah, rumah Anya. Duh, kamu udah lihat itu anak baru? Belum? Bisiknya, meski volume suaranya cukup untuk didengar sekomplek. Aku hanya diam, mengambil satu gorengan dan menggigitnya pelan. Tapi Bu Sarmi tak butuh jawaban. Ia sudah menyiapkan monolog panjang. Perempuan itu, aneh banget, Ran. Masih muda, tapi perutnya gede banget. Nggak ada suaminya. Kemarin sore aku lihat dia beli mie instan doang di warung. Kasian sih. Tapi, ya kamu tahu sendiri, di lingkungan begini tuh orang harus jaga nama baik. Aku menatapnya datar. Mungkin dia memang butuh waktu. Sendirian, hamil besar, pasti berat. Bu Sarmi mendengus. Berat atau enggak, yang penting jelas asal-usulnya. Nih ya, katanya dia dulu tinggal sama laki-laki tua, di luar kota. Terus kabur. Jangan-jangan tuh anak hasil dari... Yah, kamu ngertilah. Aku mengepalkan tanganku di bawah meja. Laki-laki tua? Aku langsung teringat Bayu. Bukan tua secara usia, tapi cukup tua dibanding Anya. Dan kalau gosip itu benar, dari siapa Bu dengar kabar begitu? Tanyaku, tetap mencoba terdengar tenang. Dari Mbak Endang yang jual gorengan di gang atas. Katanya Anya pernah tinggal di rumah kos dekat tempat dia kerja. Sama laki-laki yang ngaku duda. Tapi terus menghilang, gak tanggung jawab. Aku menunduk. Jantungku berdegup makin cepat.
Suara Bu Sarmi seperti cambuk yang mencabik-cabik pikiranku. Duda? Bayu pernah bohong pada orang lain. Mengaku duda? Itu sebabnya dia tak pernah mengaku sudah menikah? Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya, Ran? Lanjut Bu Sarmi sambil tertawa kecil. Aku cuma kasihan sama kamu. Soalnya rumahmu sebelahan. Jangan sampai ketularan aibnya. Ketularan? Aku hampir ingin tertawa saking ironisnya. Kalau dia tahu sebenarnya aib itu sudah menempel di hidupku. Dan sumbernya ada di kamar sebelah yang malam tadi baru saja tidur seranjang denganku tanpa rasa bersalah. Aku tersenyum hambar. Iya, Bu. Makasih infonya. Setelah beberapa basa-basi tambahan yang membuat kepalaku makin berat, Bu Sarmi pamit. Aku menutup pintu dengan perlahan, lalu berdiri mematung. Tanganku gemetar, bukan karena marah pada Bu Sarmi, tapi karena satu hal. Gosip itu terdengar seperti kebenaran. Dan kalau benar Bayu adalah laki-laki, duda, yang disebut Anya, berarti bukan hanya dia berselingkuh. Tapi dia hidup ganda, menciptakan dunia palsu untuk dua perempuan yang saling tak mengenal. Sampai takdir memaksa kami tinggal berdampingan. Aku duduk di kursi, menatap kosong ke arah dinding. Hari ini, aku akan temui Anya. Bukan sebagai tetangga, tapi sebagai istri dari pria yang membuatnya seperti itu. Entah aku siap atau tidak, tapi satu hal pasti. Aku butuh jawaban. Langsung dari mulutnya malam itu hujan turun pelan. Rintiknya lembut, tapi cukup untuk membuat suasana di rumah terasa dingin dan kelabu. Bayu baru saja pulang, melemparkan tas kerja ke sofa, dan langsung masuk ke kamar mandi tanpa banyak bicara. Aku duduk di ruang tengah, memandangi ponselnya yang tergeletak di atas meja. Layarnya berkedip, satu pesan masuk. Awalnya aku ragu, tapi hati ini terlalu lelah jadi buta. Terlalu sering memaafkan tanpa bukti. Jadi, untuk pertama kalinya, aku membuka ponsel suamiku. Pesan itu muncul seperti petir di siang bolong. Bayu, bayi ini makin aktif. Dia suka tendanganmu. Anya. Aku menutup mulut, menahan isak yang nyaris lolos. Tendanganmu. Bayi ini. Tanganku gemetar. Dunia di sekelilingku bergeser perlahan. Seperti bangunan yang pondasinya retak. Jadi benar. Bukan hanya gosip. Bukan hanya prasangka. Bayu telah menyentuh hidup perempuan itu. Jauh lebih dalam dari yang selama ini ia akui. Tak lama kemudian, kudengar suara pintu kamar mandi terbuka. Aku buru-buru meletakkan ponsel itu kembali. Duduk tegak seperti tak terjadi apa-apa. Tapi jantungku berdetak seperti genderang perang. Bayu keluar hanya mengenakan handuk di pinggang. Rambutnya basah. Airnya kecil banget. Kamu udah mandi tadi? Aku mengangguk cepat. Udah. Dia duduk di sofa, mengambil ponselnya, dan membuka layar tanpa curiga. Wajahnya tetap biasa saja. Tapi aku menatapnya dalam-dalam. Bayu, aku memulai. Suaraku pelan. Kalau kamu punya anak sama perempuan lain, kamu bakal bilang ke aku, kan? Bayu terdiam sejenak, lalu tertawa pendek. Pertanyaan macam apa itu? Jawab aja. Aku menatap lurus ke matanya. Ya, tentu enggak. Mana mungkin aku? Dia berhenti. Mungkin sadar dia sedang berbohong. Mungkin merasa ada yang janggal di nadaku. Kenapa kamu nanya begitu? Ia menatapku kini. Aku menarik napas panjang. Karena aku bukan orang bodoh. Bayu, aku tahu kamu bohong. Aku tahu kamu sembunyikan sesuatu. Aku tahu pesan itu bukan pesan biasa. Wajahnya menegang. Tangannya mengepal. Kamu buka ponselku? Aku berdiri, mataku mulai berkaca-kaca. Setelah semua yang kamu lakukan, kamu masih berani tanya begitu? Bayu berdiri juga. Rani, denger. Aku udah denger cukup. Aku berteriak sekarang. Kamu bilang bantu dia. Kamu bilang cuma kasihan. Tapi kenyataannya, kamu yang buat dia seperti itu. Kamu yang menanam benih anak itu di rahimnya. Bayu meraih lenganku, tapi aku tepis. Berapa lama kamu bohongin aku? Bayu? Sejak kapan? Sebelum dia pindah ke sebelah rumah? Atau saat kamu bilang kamu lembur, padahal kamu tidur sama dia?
Bayu terduduk kembali. Menunduk. Tak berkata apa-apa. Seng. Hanya suara hujan di luar yang terus mengiringi kehancuran yang semakin dalam. Aku masih pengen percaya kamu, Bayu. Suaraku bergetar. Tapi setiap hari kamu bikin aku makin hancur. Aku nggak tahu lagi, siapa kamu sebenarnya. Bayu memejamkan mata. Aku salah, Ran. Aku beneran nyesel? Aku tertawa kecil, getir. Nyesel karena aku tahu? Atau nyesel karena kamu ketahuan? Ia tidak menjawab. Malam itu aku tidur di kamar anak. Sendirian. Sambil memeluk bantal dan menahan air mata. Pesan pendek itu terus terngiang di kepalaku. Bayi ini makin aktif. Dia suka tendanganmu. Bayu sudah jadi milik orang lain. Dan aku harus memutuskan. Akan terus bertahan dalam kebohongan. Atau pergi demi menyelamatkan sisa harga diriku langit malam gelap tanpa bintang. Angin bertiup pelan. Membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Suasana kompleks sepi, hanya terdengar suara cicak dan kadang lolongan anjing dari kejauhan. Aku berdiri di balik tirai, memperhatikan Bayu yang berpakaian rapi. Jam di dinding menunjukkan pukul 8 malam. Terlambat untuk sekadar jalan-jalan. Kamu mau kemana? Tanyaku santai, meski jantungku tak karuan. Bayu tersenyum tipis. Keluar sebentar. Beli rokok. Aku hanya mengangguk, tapi begitu ia menutup pintu, aku langsung mengenakan jaket dan menyusul dalam diam, menahan langkah agar tak bersuara. Ternyata dugaanku benar. Bayu tak pergi ke warung. Ia melangkah ke arah rumah Anya, membawa kantong plastik putih di tangannya. Aku bisa lihat dari kejauhan isinya. Susu, roti, dan buah-buahan. Makanan bergizi. Bukan untuk dirinya, tapi untuk perempuan itu, dan anak di dalam kandungannya. Aku bersembunyi di balik mobil tetangga. Jantungku berdetak cepat, tangan menggenggam ponsel erat. Bayu mengetuk pintu. Anya membukanya cepat, dan senyumnya. Senyum yang lembut, penuh rindu. Seolah mereka bukan dua orang yang sedang menghancurkan hidup orang lain. Mereka bicara di teras. Suaranya tak jelas, tapi gerakan tubuh mereka bicara lebih lantang dari kata-kata. Anya mengambil kantong plastik itu, menatap Bayu dengan mata berkaca. Ia menyentuh perutnya. Bayu juga meletakkan tangannya di sana. Lalu ia membelai kepala Anya dengan gerakan pelan, terlalu mesra untuk hubungan, kasihan. Dan saat itu, Anya memeluknya. Erat. Aku menutup mulut, hampir menjerit. Dunia berputar. Hancur. Tapi aku menahan diri. Kakiku sudah nyaris melangkah maju. Ingin menerobos masuk dan berteriak di depan mereka. Tapi aku tahu, tanpa bukti, Bayu akan tetap menyangkal. Akan memutarbalikkan segalanya. Jadi aku mengeluarkan ponsel. Mengatur kamera. Klik. 1 foto. 2, 3. Bayu dan Anya berpelukan di bawah lampu teras rumah. Tangannya masih di perut Anya. Senyum mereka menyakitkan. Tapi aku butuh ini. Untuk diriku sendiri. Untuk harga diriku. Untuk kebenaran. Kupandangi hasil fotonya. Jelas. Tak bisa dibantah. Aku tidak gila. Aku tidak berhalusinasi. Dan aku tidak akan diam lagi. Malam itu, aku pulang dengan langkah gemetar. Tapi ada sesuatu yang baru dalam diriku. Bukan hanya rasa sakit, tapi juga api. Esok, aku akan bicara. Entah pada Bayu. Entah pada Anya. Entah pada dunia. Karena kalau mereka mengira aku akan selamanya diam, mereka salah besar. Matahari belum terlalu tinggi saat suara pagar diketuk terdengar lagi. Kali ini tak ada sapaan ceria seperti biasa. Hanya derit pelan dari pintu yang sengaja kubuka lambat-lambat. Dan seperti kutebak, Bu Sarmi berdiri di sana. Kali ini tak bawa gorengan, hanya membawa senyum. Senyum licik yang membuat perutku mual. Pagi, Rani. Sapanya manis. Terlalu manis. Pagi, Bu. Aku berusaha terdengar netral. Dia melangkah masuk tanpa permisi, duduk seperti rumah ini miliknya. Tangannya menyisir kerudung yang tak rapi, lalu matanya menatap ke arah rumah Anya. Kamu semalam tidur nyenyak. Aku menatapnya curiga. Ya, kenapa memangnya? Dia terkekeh kecil, lalu mencondongkan tubuh.
Nada suaranya pelan, tapi penuh racun. Soalnya aku tuh semalam gak bisa tidur. Lagi ngelipet baju, terus gak sengaja lihat dari jendela kamar itu loh, si Bayu. Dia berhenti sejenak, memberi efek dramatis. Ngelihat apa, Bu? Tanyaku, tetap tenang. Bayu keluar dari rumah si Anya. Jam 10 malam. Jalan santai, tangannya masuk saku. Kayak abis dari tempat yang, yah, kamu taulah, tempat nyaman. Senyumnya makin lebar. Terus, Anya nongol dari balik pintu, senyum-senyum sendiri. Ih, aku langsung mikir, waduh, jangan-jangan mereka tuh, ya? Aku tertawa. Pura-pura. Tawaku hambar, bahkan lebih kering dari gorengan basi. Tapi cukup untuk menutupi tangis yang hampir pecah. Hahaha, mungkin cuma ngobrol, Bu. Ngobrol? Malam-malam gitu? Di rumah perempuan hamil? Rani, kamu tuh baik banget sih. Tapi jangan terlalu polos. Dunia sekarang jahat. Bu Sarmi menepuk pahaku seperti menasihati anak kecil. Dalam hati, aku ingin mencengkram tangannya dan berkata, iya, aku tahu dunia jahat. Dan salah satu bentuk kejahatannya duduk di depanku sekarang. Tapi aku tahan. Karena aku bukan seperti dia. Karena aku punya cara sendiri untuk balas. Cara yang lebih menyakitkan, kebenaran. Yah, semoga aja nggak apa-apa ya, Ran? Ujar Bu Sarmi dengan nada yang jelas-jelas berharap sebaliknya. Iya, Bu. Makasih udah ngingetin. Dia berdiri, merapikan bajunya. Aku ke warung dulu. Ah, entar sore aku main lagi ya. Setelah ia pergi, aku menutup pintu perlahan. Lalu berdiri mematung di ruang tamu. Jam 10 malam. Senyum-senyum sendiri. Ternyata bukan hanya aku yang tahu. Bukan hanya aku yang lihat. Dunia memang jahat. Tapi aku tidak akan jadi korbannya selamanya. Ku hampiri laci meja. Ku buka dengan tangan gemetar. Ponsel. Foto. Malam ini, aku akan temui Anya. Bukan untuk bertengkar. Tapi untuk mendengar dari mulutnya langsung, apa yang sebenarnya terjadi. Dan jika perlu membongkar semuanya. Malam itu aku duduk di ruang tamu. Lampu sengaja kupadamkan sebagian. Hanya lampu kecil di sudut meja yang menyala, menciptakan bayangan gelap di dinding. Ponselku tergeletak di meja. Foto-foto itu sudah siap. Jam menunjukkan pukul 22.17 saat suara kunci terdengar. Bayu masuk, menggeliat pelan sambil melepaskan sepatu. Ran, kamu belum tidur? Tanyanya santai. Aku menatapnya tanpa senyum. Duduk. Bayu menoleh, sedikit heran, tapi menuruti. Aku menyerahkan ponsel. Dia menatap layar. 1 foto, 2, 3. Wajahnya perlahan kehilangan warna. Apa ini? Suaranya pelan, nyaris berbisik. Kamu yang harusnya jawab, ujarku datar. Bayu meletakkan ponsel di meja. Ran, ini nggak seperti yang kamu pikir. Aku pikir kamu bantu dia betulin saluran air. Potongku cepat. Tapi sepertinya tanganmu sibuk di tempat lain. Ya? Dia menghela napas. Aku cuma kasihan sama dia. Kasihan? Sampai peluk-pelukan di teras. Nada suaraku naik. Tanganku mulai gemetar. Aku nggak ada niat nyakitin kamu, Ran. Aku cuma... Dia tertunduk. Hening beberapa detik. Lalu akhirnya kalimat itu keluar. Kalimat yang membakar segalanya. Aku cuma kesepian, Ran. Kamu terlalu sibuk kerja, terlalu dingin. Aku butuh pelukan. Brak. Ku tarik bantal sofa dan kulempar ke arahnya. Bayu terkejut, tapi tidak melawan. Kamu selingkuh. Dan alasannya karena aku kerja cari uang buat kita. Karena aku capek. Kamu cari kehangatan di perempuan lain. Aku berdiri, suaraku pecah. Mataku panas. Kamu pikir aku nggak kesepian? Aku juga butuh pelukan. Tapi apa aku cari laki-laki lain? Tidak. Karena aku setia. Karena aku percaya kamu. Bayu berdiri juga. Matanya mulai merah. Kamu nggak ngerti, Ran. Aku laki-laki. Aku butuh perhatian. Perhatian? Aku tertawa getir. Aku masakin kamu tiap hari. Aku yang bangun paling pagi.
tidur paling malam. Aku yang mikirin semua tagihan. Tapi kamu bilang aku dingin. Tangisku pecah. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhku bergetar. Selama ini aku kira aku kurang cantik, kurang menarik, kurang apa. Tapi ternyata aku cuma kurang jadi boneka yang bisa kamu peluk di malam hari. Ya? Bayu tak menjawab. Ia berdiri di sana, diam, seperti anak kecil yang tertangkap basah mencuri. Aku menatapnya lama. Nafasku berat, dada sesak. Kamu tahu, ucapku lirih. Kalau kamu bilang kamu jatuh cinta sama dia, itu sakit. Tapi itu lebih jujur. Daripada kamu nyalahin aku atas kehancuran yang kamu buat sendiri. Bayu duduk, menutup wajahnya. Aku nyesel, Ran? Aku tak menjawab. Karena malam itu, penyesalan tak berarti apa-apa. Yang aku butuhkan adalah kejujuran. Tapi yang kudapat hanya pengkhianatan. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu. Kutinggalkan Bayu di ruang tamu, sendirian. Tapi yang paling menyedihkan adalah, aku lebih sendirian dari siapapun malam itu. Langit sore mendung. Angin berembus pelan, membawa udara lembab yang seolah ikut menambah sesak di dadaku. Aku berdiri di depan rumah Anya. Tanganku sempat ragu mengetuk pintu. Tapi kemudian, aku ketuk 3 kali. Tegas. Tak lama, pintu terbuka. Anya muncul dengan wajah lelah. Rambutnya diikat asal, matanya sembab. Hidungnya merah. Bekas menangis. Bu Rani? Aku mau bicara, ujarku singkat. Dia diam beberapa detik, lalu membuka pintu lebih lebar. Masuk, Bu. Aku melangkah masuk. Aroma minyak kayu putih dan bubur bayi menyeruak di udara. Rumah itu hangat, terlalu hangat, membuat emosiku meledak di dalam dada. Kami duduk. Aku langsung menatap matanya, tanpa basa-basi. Kau tahu aku istrinya, dan kau tetap melakukan ini. Anya menunduk, bibirnya bergetar, tangannya memegang perutnya yang besar. Aku nggak pernah niat nyakitin ibu, katanya pelan. Lalu kenapa kau lakukan? Suaraku tajam. Anya menarik napas panjang, lalu menatapku. Matanya berkaca. Karena aku jatuh cinta. Aku nggak rencana ini semua. Aku datang ke sini bukan untuk ganggu siapapun. Tapi saat aku ketemu Mas Bayu lagi, dia baik. Dia perhatian. Dan aku? Dia terdiam sebentar. Lalu lanjut dengan suara yang pecah. Aku cinta Bayu, Bu. Tapi, dia bilang masih cinta sama ibu juga. Dunia seolah berputar di sekelilingku. Aku menggigit bibir agar tak menjerit. Dia bilang apa padamu? Tanyaku, nyaris berbisik. Anya mengusap matanya. Dia bilang dia bingung. Dia bilang dia sayang sama anak ini, tapi dia nggak bisa ninggalin ibu. Dia nggak bisa hidup tanpa ibu. Dia terus datang. Bilang akan bertanggung jawab, tapi tidak bisa memilih. Aku tertawa, tawa pahit yang menggema dalam ruangan kecil itu. Dan kau percaya semua omong kosong itu? Anya mengangguk pelan. Seperti anak kecil yang merasa bersalah. Aku tahu aku salah. Tapi aku juga nggak bisa bohong. Anak ini darah dagingnya. Aku nggak minta dia ninggalin ibu. Aku cuma mau dia jujur. Mau dia ada buat anak ini. Aku berdiri. Napasku berat, tangan mengepal. Aku ingin menamparmu. Tapi lebih dari itu, aku ingin kau menghilang dari hidupku. Dari hidup kami. Air mata Anya jatuh, tapi aku tak peduli. Jangan pernah hubungi Bayu lagi. Jangan pernah mendekati rumahku. Jangan pernah muncul di depan mataku. Tapi, Bu, aku menunjuk pintu. Keluar dari hidupku. Sekarang. Anya hanya terdiam. Tidak menjawab. Tidak membela diri. Ia hanya menunduk. Menangis dalam diam. Aku melangkah keluar dari rumah itu. Kepalaku pusing, dadaku sesak. Cinta yang kubangun bertahun-tahun, dihancurkan hanya dalam hitungan minggu. Dan sekarang, aku berdiri di tengah reruntuhan. Sendirian. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa kuat hari itu. Aku sedang duduk di teras, mencoba menenangkan diri setelah pertemuan dengan Anya. Perasaan berantakan, antara marah, kecewa, dan bingung,
membuat pikiranku tak karuan. Apakah keputusan yang kuambil sudah benar? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di depan rumah. Tanpa harus melihat, aku tahu siapa yang datang. Bu Sarmi. Dia muncul di depan pagar, membawa sekeranjang buah dan senyum yang tampaknya ingin menenangkan. Aku tahu senyum itu penuh dengan niat buruk yang diselubungi kepedulian palsu. Aku hanya mengangguk, memberi isyarat agar dia masuk. Begitu pintu dibuka, Bu Sarmi langsung melangkah masuk. Matanya yang tajam memindai sekeliling, menilai keadaan rumahku dengan penuh perhatian. Dia duduk dengan anggun di kursi ruang tamu, meletakkan keranjang buahnya di atas meja. Rani, aku dengar kabar baru lagi tentang si Anya itu. Suara Bu Sarmi terdengar begitu rendah, seolah berbicara tentang rahasia besar yang hanya layak diketahui orang-orang tertentu. Aku menatapnya, hati mulai merasa waspada. Kabar apa, Bu? Bu Sarmi menyandarkan punggungnya ke kursi, lalu memiringkan kepala. Katanya, si Anya itu dulunya kerja di salon. Iya, salon yang agak ternama itu. Tapi yang lebih parah, dia sering deketin suami-suami orang. Loh, dengar-dengar, dia sering jadi perantara buat hubungan gelap. Bahkan, kabarnya, dia pernah bikin keributan di beberapa rumah tangga. Senyum Bu Sarmi semakin lebar, menunggu reaksi dariku. Aku bisa merasakan dadaku mulai sesak. Jadi selama ini, Anya bukan hanya menjadi perempuan yang merebut suamiku, tapi juga punya riwayat begitu? Kamu tahu nggak, Rani? Aku nggak mau kamu jadi korban karma. Dia menekankan kata, karma, dengan begitu tajam. Seolah berharap kalimat itu bisa menancap di hati dan membuatku cemas. Aku berusaha tetap tenang, meskipun perasaan di dalam dadaku semakin terbakar. Aku sudah cukup terluka tanpa harus mendengar semua gosip ini. Tapi semakin aku mencoba mengabaikannya, semakin kuat rasanya suara dalam diriku yang mulai ragu. Kenapa kamu cerita itu sekarang, Bu? Aku bertanya dengan suara pelan. Aku cuma khawatir, Ran, katanya. Suara Bu Sarmi seolah dipenuhi dengan rasa khawatir yang berlebihan. Aku nggak mau kamu ikut-ikutan bawa masalah ini ke keluarga kita. Kita harus kuat. Jangan sampai terjebak sama karma yang mungkin datang akibat pilihan Bayu. Aku menunduk, menyembunyikan perasaan yang bergejolak. Kenapa orang-orang ini selalu ingin membuatku merasa kecil? Semua orang punya opini, semua orang punya cerita. Tapi aku hanya ingin hidup dengan damai. Bu, aku nggak butuh gosip. Aku cuma butuh kebenaran. Jawabku akhirnya, suaraku rendah namun penuh penekanan. Namun, Bu Sarmi tidak berhenti begitu saja. Rani, kamu ini baik hati. Terlalu baik, malah. Itu kenapa aku sayang sama kamu. Tapi hati-hati, Ran. Dunia ini nggak pernah sesederhana yang kita pikirkan. Aku menatapnya, bibirku bergetar menahan amarah. Aku tahu. Tapi aku nggak butuh semua itu. Apa yang penting sekarang adalah aku bisa menghadapi semuanya tanpa terpengaruh dengan omongan orang. Setelah beberapa saat, Bu Sarmi hanya mengangguk pelan, meskipun wajahnya masih menyiratkan kekhawatiran yang berlebihan. Ya sudah, kalau kamu merasa gitu, aku cuma mau kamu hati-hati. Jangan sampai karma yang datang malah lebih besar, Ran. Dia pun akhirnya pergi, meninggalkan aku dengan kepala penuh kekacauan. Kata-kata karma itu terus terngiang di telingaku, berputar-putar, seperti belati yang menusuk ke dalam hati. Apakah benar aku akan dihukum karena keputusan yang kuterima? Aku menatap keluar jendela, mencari ketenangan yang terasa semakin jauh. Gosip-gosip itu mulai meracuni pikiranku, membuatku bertanya-tanya lebih dalam tentang kebenaran di balik semua ini. Apakah aku terlalu naif untuk percaya bahwa Bayu masih mencintaiku? 3 bulan kemudian, kabar itu sampai juga. Anya melahirkan. Bayu datang menemaninya. Aku tahu karena aku tak bisa lagi mempercayai kata-katanya, tak bisa lagi mempercayai apapun yang terjadi di belakang punggungku. Jadi, aku menyewa seseorang untuk memata-matai mereka, hanya untuk memastikan bahwa aku tidak gila. Bahwa aku tidak hanya dibutakan oleh amarah dan kecurigaan yang menyesakan. Aku menunggu di rumah, di ruang tamu yang sepi. Mataku terpaku pada jam dinding yang berdetak pelan, sementara hati ini penuh dengan ketidakpastian dan pertanyaan yang belum terjawab. Tiba-tiba, ponselku berdering. Aku mengangkatnya, dengan detak jantung yang semakin kencang. Dia baru saja keluar dari rumah sakit,
Suara dari pihak yang kutugaskan untuk mengawasi mereka terdengar. Bayu ada di sana. Dia mencium dahi Anya, lalu menggendong bayi itu. Hatiku berhenti sejenak. Bayi itu. Aku menggigit bibirku, merasa dunia ini berputar semakin cepat. Bayu, suamiku, melakukan itu. Menyentuh Anya, menggendong anak yang bukan darah dagingnya, yang bahkan sudah terlalu mirip dengan dia. Bayi laki-laki. Lanjut suara itu. Dia punya lesung pipi seperti Bayu. Lesung pipi. Baik. Aku duduk di sofa, mencoba mengendalikan napasku yang sesak. Mataku mulai buram, dan aku merasakan darah berdesir di tubuhku. Bayi itu adalah anak Bayu. Tidak ada keraguan lagi. Bayu tidak bisa menahannya. Dia sudah melangkah terlalu jauh. Dan aku, yang selalu percaya pada kata-katanya, yang selalu percaya pada cintanya, kini berdiri di depan kenyataan yang menghancurkan. Bayi itu, laki-laki, mirip dengannya. Sebuah bukti yang tak bisa diabaikan lagi. Aku merasa terperangkap dalam kebohongan yang tak bisa kubendung lagi. Bagaimana bisa ini semua terjadi? Betapa mudahnya Bayu memilih untuk melupakan aku, untuk memilih Anya, untuk memilih kebohongan ini. Ponselku bergetar lagi. Kali ini pesan dari Bu Sarmi yang kutunggu. Rani, kamu gak usah terkejut. Aku tahu semuanya. Bayu gak hanya pergi ke sana. Dia bawa uang buat si Anya. Buat biaya lahiran. Aku mengusap wajah dengan tangan, mencoba menahan emosi yang semakin menggila. Semua ini benar-benar bukan mimpi. Semua ini nyata. Anya sudah melahirkan. Bayu ada di sana, dengan anak itu. Dan aku tak tahu harus bagaimana lagi. Akankah aku bisa hidup dengan kenyataan ini? Akankah aku bisa melupakan semuanya dan memulai kembali? Aku berdiri, berjalan menuju jendela. Di luar, langit mendung. Seperti hatiku yang kini penuh dengan bayang-bayang tak pasti. Pasar pagi itu lebih ramai dari biasanya. Suara tawar-menawar, suara langkah kaki, dan bau rempah yang menyelimuti udara. Aku berkeliling, memilih bahan-bahan untuk memasak malam ini. Semua terasa biasa saja, tapi hatiku tetap bergejolak. Aku berusaha menenangkan diri, meskipun kenyataan pahit tentang Bayu dan Anya tak bisa aku hilangkan dari pikiran. Tiba-tiba, aku mendengar langkah seseorang mendekat. Suara wanita itu terlalu familiar. Aku sudah bisa menebak siapa yang datang. Rani! Suara Bujum terdengar tegas, menarik perhatianku. Aku menoleh, dan melihatnya berjalan cepat ke arahku. Ada senyum tipis di bibirnya. Tapi senyum itu sangat berbeda dari senyuman tulus yang pernah kuterima. Senyuman itu penuh dengan sindiran dan gosip. Bujum, jawabku dengan nada yang datar. Aku sudah tahu apa yang akan dia katakan. Tahan sabar. Ya, kuat, ya. Bujum tiba-tiba berhenti tepat di depanku, menghadapku dengan tatapan yang penuh simpati palsu. Aku dengar dari beberapa tetangga, kamu pasti capek, kan? Bisa tahan hidup serumah sama suami yang punya anak di luar. Anak itu, katanya sih mirip banget sama Bayu, ya? Apalagi katanya si Anya itu sering ke rumah kalian. Wah, aku nggak tahu harus bilang apa, deh. Seluruh pasar seakan berhenti sejenak. Semua mata beralih ke kami. Aku bisa merasakan mata-mata mereka yang memandang penuh rasa ingin tahu, beberapa bahkan menyeratkan rasa jijik. Mereka semua tahu. Gosip ini sudah menyebar jauh. Lebih cepat dari yang aku kira. Aku bisa merasakan deretan kalimat yang menekan dadaku, seolah-olah mereka semua menuntut jawab. Namun, meskipun seluruh tubuhku ingin melarikan diri, meskipun rasa malu dan amarah mencengkeram hatiku, aku tetap berdiri tegak. Semua kata-kata Bujum tidak mampu membuatku jatuh. Aku tidak akan menunjukkan kelemahanku di depan mereka. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengangkat dagu. Saya tahu apa yang kalian semua pikirkan, kataku pelan namun pasti, menatap langsung ke mata Bujum dan orang-orang yang mendengarkan percakapan kami. Tapi kalian tidak tahu apa-apa tentang rumah tangga saya. Dan saya tidak butuh opini kalian tentang bagaimana saya harus hidup. Bujum terkejut mendengar jawabanku yang tegas. Beberapa orang di sekitar kami mulai berbisik, dan aku bisa mendengar suara mereka yang membicarakan topik lain. Itu membuatku merasa sedikit lega, meskipun aku tahu tak semua orang akan berhenti berbicara. Aku melanjutkan, menatap Bujum dengan mata yang lebih tajam.
Jangan pernah datang lagi dan berbicara seperti itu di depan orang lain. Saya tak pernah menyakiti siapapun, dan saya tak akan membiarkan gosip menjatuhkan saya. Suasana di pasar menjadi lebih tenang, meskipun masih ada beberapa mata yang mengarah ke arah kami. Bu Jum tampaknya tidak menyangka aku akan berbicara begitu tegas. Wajahnya memerah, dan dia hanya diam. "Apa kamu sudah selesai?" lanjutku. "Karena saya ada pekerjaan. Jadi kalau tidak ada yang penting, saya permisi." Dengan langkah cepat, aku berbalik dan melangkah pergi, meskipun di dalam dada masih ada rasa sakit yang mendalam. Setiap langkah yang kuambil adalah langkah menuju pembuktian bahwa aku tidak akan kalah. Aku tidak akan membiarkan gosip dan penghinaan merobohkanku. Aku masih punya kendali atas hidupku. Hari itu, hujan turun dengan deras, menambah kesan kelabu yang memenuhi rumah. Aku duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela yang basah, mencoba menenangkan pikiran. Segalanya terasa kacau. Bayu, lelaki yang pernah aku cintai, yang dulu menjadi tempat aku berlindung, kini telah menghancurkan segalanya. Semua kebohongan yang ia sembunyikan di balik senyum manisnya kini terbuka begitu saja. Aku mendengar suara pintu terbuka. Bayu masuk, wajahnya pucat, matanya sembab. Ia tampak lelah, seperti baru saja berperang dengan dirinya sendiri. Aku tahu dia datang untuk meminta maaf, untuk menjelaskan semuanya, tapi aku sudah cukup mendengar kebohongannya. Aku tidak butuh lagi alasan atau penyesalan. "Ran?" Suara Bayu serak. Dia memanggil namaku dengan nada yang penuh harapan. Aku menoleh ke arahnya, tidak ada senyuman, hanya tatapan kosong. "Jangan coba lagi meyakinkan aku, Bayu. Tidak ada yang bisa kamu katakan yang bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi." Dia terdiam sejenak, lalu berjalan mendekat. "Aku salah, Ran. Aku terlalu lemah. Aku terlalu ingin merasa dicintai. Tapi, ini semua salah, aku sadar. Maafkan aku, Ran." Aku menggelengkan kepala. Tidak ada kata-kata yang bisa menghapus luka yang ia timbulkan. Terlalu banyak kebohongan, terlalu banyak perasaan yang hilang. "Aku tidak ingin mendengarnya, Bayu," kataku dengan suara rendah, penuh penekanan. "Kamu telah memilih jalanmu. Kamu telah memilih Anya. Kamu telah memilih untuk hancurkan keluarga kita. Jadi, jangan datang lagi dengan air mata itu. Aku sudah muak." Air matanya mulai mengalir, namun aku tidak tergoda untuk merasa kasihan. Aku sudah terlampau sakit untuk merasa iba. Ini sudah berakhir. Dia menatapku dengan penuh harapan, seolah masih bisa memperbaiki semuanya. "Ran, aku mohon, jangan begitu. Aku cinta kamu." "Aku? Cinta?" Aku memotongnya dengan tajam. "Kamu bisa cinta orang lain, tapi kamu tak bisa mengkhianati aku seperti ini. Cinta itu bukan tentang siapa yang paling banyak berkata-kata, Bayu. Itu tentang siapa yang tetap ada, siapa yang tetap setia. Dan kamu tidak memilih aku. Kamu memilih dia." Tiba-tiba, aku merasa sangat lelah. Semua perasaan ini, semua rasa sakit yang telah menumpuk begitu lama, seperti beban yang terlalu berat untuk dipikul. Aku berdiri, melangkah ke arah pintu. "Bayu, kamu harus pergi," ucapku tegas, dengan nada yang lebih keras daripada yang aku inginkan. "Sekarang juga. Jangan pernah kembali ke sini." Wajahnya memucat. Dia mundur, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. "Rani, kamu nggak bisa gitu. Kita sudah bersama begitu lama. Kamu nggak bisa langsung mengusir aku." "Aku bisa, Bayu. Kamu sudah menghancurkan kepercayaan itu. Kamu sudah memilih jalanmu, dan aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari cerita ini. Kamu harus pergi. Sekarang." Bayu tampak terkejut. Air matanya mengalir lebih deras. "Aku minta maaf, Ran. Aku tahu aku salah. Tapi tolong, jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu." Aku menatapnya. Hatiku terasa hancur melihat dia begitu putus asa. Namun, aku tahu, ini adalah keputusan yang tepat. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Tidak bisa terus dipermainkan dengan kata-kata manis yang kosong. "Jangan datang lagi, Bayu," bisikku pelan, meskipun hatiku terasa tertusuk setiap kali kata-kata itu keluar dari bibirku. "Kamu sudah memilih untuk pergi.
Sekarang pergilah. Dengan raut wajah penuh kesedihan dan penyesalan, Bayu akhirnya berbalik dan berjalan menuju pintu. Setiap langkahnya terasa seperti pukulan di hatiku, tetapi aku tahu, ini adalah akhir yang harus aku jalani. Kami sudah selesai. Begitu pintu ditutup di belakangnya, sebuah keheningan yang dalam menggema di dalam rumah. Bayu tidak lagi ada di sini, dan rumah ini jadi sunyi. Namun, entah kenapa, setelah dia pergi, aku merasa lebih bisa bernapas. Selama ini, aku hanya terperangkap dalam bayang-bayangnya, terpenjara oleh rasa takut kehilangan. Kini, setelah dia pergi, aku bisa merasakan kebebasan yang sudah lama hilang. Aku duduk di sofa, menatap ruang tamu yang kosong, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa sedikit lebih tenang. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi permainan. Kini, aku punya kesempatan untuk menemukan diriku sendiri lagi. Hari itu, aku duduk di meja makan, membaca buku dengan pikiran yang mulai tenang setelah perpisahanku dengan Bayu. Rumah terasa lebih sunyi, tapi tidak sesuram dulu. Aku mulai menemukan ketenangan dalam keheningan ini. Tidak ada lagi kata-kata manis yang menjanjikan perubahan. Tidak ada lagi harapan palsu yang dibangun dari kebohongan. Hanya aku dan dunia yang perlahan mulai bisa kutemukan kembali. Tiba-tiba, suara pintu depan berbunyi. Aku terbangun, kaget, dan berjalan menuju pintu. Seorang kurir berdiri di depan, dengan tas ransel besar yang menggantung di bahunya. Surat untuk Ibu Rani, katanya, seraya menyerahkan sebuah amplop putih. Dari Anya. Aku menatap surat itu sejenak, jantungku berdebar. Anya. Kenapa dia menulis surat untukku? Apalagi yang bisa dia katakan setelah semua yang terjadi? Namun, sebelum aku bisa bertanya lebih lanjut, kurir itu sudah pergi, meninggalkan aku dengan amplop yang terasa lebih berat dari sekadar kertas. Aku duduk kembali di meja makan, membuka amplop dengan hati yang mulai tak menentu. Tangan-tanganku sedikit gemetar saat menarik keluar selembar kertas yang sudah kusam. Rani, aku tahu kamu mungkin tidak ingin mendengarnya, tapi aku harus menulis ini. Aku ingin meminta maaf. Aku tahu aku telah merusak segalanya antara kamu dan Bayu. Aku tahu, kamu pasti tidak ingin melihatku lagi, dan aku mengerti. Aku merasa sangat bersalah atas semua yang terjadi. Tapi, aku harus pergi. Aku sudah tidak tahan dengan hidup ini. Bayu tidak akan bisa menjadi suami yang baik jika dia terus terbelenggu oleh masa lalunya. Oleh aku. Aku bukan bagian dari hidupnya yang seharusnya. Aku hanya datang membawa kekacauan, dan aku tidak bisa membiarkan itu berlanjut. Anak itu adalah darah dagingnya. Aku tahu Bayu sangat mencintainya, dan meskipun aku sangat mencintainya, aku tidak bisa terus menjadi penghalang bagi mereka. Aku menyerahkan hak asuh anak ini padamu dan Bayu. Aku akan pergi ke luar negeri, mencari hidup baru, dan berharap kalian bisa memberikan masa depan yang lebih baik untuk anak ini. Aku lelah, Rani. Biarlah kalian yang menjaga anakku. Aku cuma pengganggu. Selamat tinggal, Anya. Aku terdiam membaca surat itu berulang kali. Setiap kalimat terasa seperti beban yang semakin menekan dadaku. Anya, perempuan yang telah merusak segalanya, yang menjadi bagian dari kekacauan dalam hidupku, sekarang memilih untuk pergi. Ia menyerahkan hak asuh anak kepada Bayu, padahal dia tahu betapa besar pengaruhnya terhadap kehidupanku. Tapi ada satu kalimat yang menyentuh hatiku, aku cuma pengganggu. Apakah dia benar-benar merasa seperti itu? Aku meletakkan surat itu di meja, mencoba mencerna setiap kata yang tertulis di sana. Anya pergi. Tidak ada lagi alasan untuk terus melawan, untuk terus merasa seperti hidup dalam bayangan kebohongan yang ditinggalkan. Namun, pertanyaan besar masih menggelayuti pikiranku. Anak itu. Anak Bayu. Aku tidak pernah membayangkan harus mengasuh anak yang bukan darah dagingku. Tetapi kini, keputusan Anya memberiku pilihan yang tak bisa aku hindari. Aku memandang keluar jendela. Langit sore itu penuh dengan awan kelabu. Seolah-olah alam pun merasakan beratnya keputusan yang baru saja aku terima. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku merasa seperti sedang berdiri di ujung tebing, dengan dunia yang tidak pernah lagi sama. Aku tak bisa mundur. Bayu sudah memilih untuk meninggalkan aku, dan kini Anya menyerahkan tanggung jawab itu padaku. Anak itu, anak Bayu, akan menjadi bagian dari hidupku. Namun, apakah aku siap?
Aku menatap surat itu sekali lagi. Ini adalah hidupku yang baru. Hari itu terasa seperti hari-hari lainnya. Meskipun ada sesuatu yang mengganjal di dalam dada. Aku duduk di teras rumah, memandangi anak yang sedang bermain di halaman, meskipun aku masih merasa asing dengan peran baru ini. Mengasuh anak bayi bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi dengan perasaan yang masih terluka. Tapi, aku tahu ini adalah keputusan yang harus kujalani. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat. Aku sudah bisa menebak siapa yang datang. Bu Sarmi. Wanita itu, dengan mulut yang tak pernah bisa diam, selalu tahu bagaimana cara menyentuh luka seseorang. Aduh, Rani. Suara Bu Sarmi terdengar nyaring begitu dia berdiri di depan rumahku. Tuh kan, aku bilang juga apa. Perempuan kayaannya itu nggak pernah tahan tanggung jawab. Ditinggal pergi begitu aja, ngurus anak orang. Tapi, ya ampun, kamu yang ngurus anaknya sekarang? Rani, kamu luar biasa. Tapi juga bodoh. Aku bisa merasakan tiap kata yang dia ucapkan seperti jarum tajam yang menusuk tepat ke dalam hati. Bu Sarmi memang selalu tahu cara membuat orang merasa tak berharga. Kata-katanya yang seolah-olah disampaikan dengan niat baik, justru menyisakan rasa sakit yang tak tertahankan. Aku hanya terdiam, menatap kosong ke arah anak yang sedang bermain dengan bola. Bodoh. Itu kata yang selalu menghantui pikiranku. Setiap kali aku merasa sudah melakukan hal yang benar, kata itu datang lagi, seolah menegaskan bahwa semua yang kulakukan salah. Bu Sarmi berdiri di depan rumah, matanya penuh rasa ingin tahu, mencermati setiap gerak-geriku. Sepertinya dia menunggu reaksi, menunggu aku membalas dengan kata-kata keras, atau mungkin mengungkapkan perasaan kesalku. Tapi aku tak punya tenaga untuk itu. Tak ada lagi yang ingin kukatakan. Aku cuma mencoba melakukan yang terbaik. Akhirnya aku bersuara, meskipun nada suaraku terdengar lemah. Bu Sarmi menyeringai, seolah puas melihat reaksiku yang tertahan. Ya, Rani, aku tahu. Tapi, jangan sampai kamu nyesel, ya. Mengurus anak orang itu nggak gampang. Apalagi kalau kamu nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kamu bukan ibu kandungnya. Jadi jangan harap dia bisa ngertiin kamu seperti ibu kandungnya sendiri. Kata-katanya benar-benar membuat jantungku terasa sakit. Aku tahu dia tidak bermaksud menghibur. Dia hanya ingin menunjukkan bahwa aku akan jatuh dalam keputusan ini. Bahwa aku pasti akan gagal. Aku menahan napas panjang, mencoba meredam segala amarah yang ingin meledak. Terima kasih sudah mengingatkan, Bu Sarmi. Jawabku datar, tak ingin memperpanjang percakapan yang sudah jelas hanya akan semakin memperburuk perasaanku. Gak usah cuman ngomong aja. Rani, semuanya tergantung dari keputusanmu. Ya, aku cuma bilang, hidup itu gak mudah. Terutama kalau kamu udah terlanjur terjerat dalam masalah orang lain. Lanjutnya dengan nada yang semakin menusuk. Aku hanya mengangguk pelan, tidak punya tenaga untuk berdebat. Semua perkataan Bu Sarmi seolah menghujam ke dalam hatiku, menyisakan luka yang makin dalam. Aku tahu dia tidak peduli. Dia hanya senang bisa menggali luka yang sudah hampir sembuh. Memberi rasa sakit baru setiap kali dia membuka mulutnya. Begitu Bu Sarmi akhirnya pergi, aku kembali ke dalam rumah dengan hati yang berat. Anak itu masih bermain. Tidak mengerti apa yang baru saja terjadi di luar. Bagaimana aku bisa memberi yang terbaik padanya? Aku merasa seperti terjebak dalam sebuah kehidupan yang bukan milikku. Merawat anak yang bukan darah dagingku. Sementara aku sendiri masih merangkak mencari cara untuk menyembuhkan luka hatiku. Aku duduk di samping anak itu, menyentuh rambutnya yang lembut. Meskipun aku masih merasa seperti asing, aku tahu satu hal, aku tidak bisa menyerah. Aku sudah membuat pilihan. Dan meskipun semua orang mencoba menjatuhkanku, aku akan tetap berjuang. Untuknya. Untuk masa depan yang lebih baik, pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin yang berhembus lewat sela-sela jendela rumah membawa rasa sepi yang menggigit. Aku sedang duduk di teras, menatap kosong ke arah taman yang mulai tumbuh hijau, mencoba menemukan ketenangan dalam hiruk-pikuk perasaan yang masih kusut. Apa yang harus aku lakukan? Pikiran itu berputar-putar, tak pernah berhenti. Tiba-tiba, suara derap langkah kaki terdengar mendekat. Aku menoleh, dan aku tahu siapa yang datang. Baik, dia tampak lelah, wajahnya pucat, seperti seseorang yang baru saja berlari tanpa tujuan. Matanya berkaca-kaca, seolah menyimpan beban yang tak bisa dia ungkapkan. Dan di pelukannya,
Ada sesuatu yang mengubah seluruh suasana hati dalam sekejap. Sebuah bayi yang tampak begitu rapuh, begitu kecil, dengan mata yang terbuka lebar menatap dunia dengan rasa ingin tahu yang tak terucapkan. Aku tertegun, tak tahu apa yang harus dilakukan. Bayu mendekat, meletakkan bayi itu di teras dengan lembut, lalu duduk di sampingku. Wajahnya penuh dengan penyesalan dan kesedihan yang mendalam. "Rani, aku gak sanggup sendirian," katanya pelan. Suaranya hampir tak terdengar, tapi setiap kata terasa begitu berat. Dia butuh ibunya, tapi Anya sudah pergi. "Tolong, kalau bukan aku, tolong anak ini." Aku diam. Bayu tidak bisa lagi mengandalkan Anya. Aku tahu itu. Tapi, bayangkan, setelah semua yang terjadi, dia datang padaku, meminta pertolonganku untuk merawat anak yang bukan darah dagingku. Anak yang bahkan tak pernah ada dalam rencanaku. Aku menatap bayi itu. Bayi kecil yang tak tahu apa-apa. Matanya masih penuh ketakutan. Tubuhnya gemetar sedikit meski cuaca hangat. Seperti orang lain, aku pun merasa simpati. Tapi apakah itu cukup? Apakah aku siap menghadapinya? Apa yang harus aku lakukan, Bayu? Tanyaku, suaraku terasa pecah. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aku bukan ibu kandungnya. Aku bukan siapa-siapa. Bayu menggenggam tanganku dengan lembut. Matanya penuh harapan. "Kamu bisa, Rani. Aku tahu kamu bisa. Aku nggak bisa melakukan ini sendiri. Anya nggak ada, dan aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku minta maaf sudah membuat kamu melalui semua ini. Aku minta maaf untuk semuanya." Aku bisa merasakan betapa tulusnya kata-kata itu. Tapi rasa sakit di dalam hatiku lebih kuat dari apapun yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku mencintainya. Meski aku tak tahu apakah itu cukup untuk mengatasi semua kebohongan, semua pengkhianatan yang telah terjadi. Dan bayi ini, anak itu, mungkin satu-satunya hal yang tersisa antara aku dan Bayu, tapi juga simbol dari semuanya yang telah hilang. Aku menatap bayi itu lagi, merasakan napasnya yang lembut dan tubuhnya yang rapuh. "Kamu harus berjanji, Bayu. Berjanji kalau kita akan merawatnya bersama. Aku nggak bisa kalau kamu hanya datang sesekali. Kamu harus ada di sini," kataku. Mataku mulai memanas. Ada sesuatu yang pecah dalam diriku saat aku mengatakan itu. Seperti bagian dari diriku yang rela menerima kenyataan ini. "Terima kasih Tuhan, aku masih bisa melakukannya." Bayu mengangguk. Matahari yang menyinari wajahnya seolah memberi kehangatan yang sudah lama hilang. "Aku berjanji, Rani. Aku akan ada. Aku janji." Aku menggenggam tangan Bayu, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa sedikit lega. Kami akan menjalani ini bersama. Bayi ini tidak bersalah atas semua yang terjadi. Ia hanya membutuhkan kasih sayang. Dan meskipun aku merasa cemas dan bingung, aku tahu aku tak bisa membiarkannya terlantar. Tapi perjalanan ini tidak akan mudah. Aku tahu itu. Aku harus menemukan cara untuk melanjutkan hidup kami. Meskipun segala sesuatunya terasa sangat berbeda. Dengan tangan yang masih saling menggenggam, aku menatap bayi itu sekali lagi. Mungkin, dengan waktu, kami semua akan menemukan tempat yang lebih baik untuk berdiri. Mungkin, meskipun terlambat, kami akan bisa membangun sesuatu yang baru. Malam itu, aku terjaga. Suasana rumah yang biasanya tenang kini terasa penuh dengan suara-suara yang tidak bisa kutepis. Dalam pikiranku, dalam hatiku, aku terbangun dengan perasaan yang begitu berat. Bayi itu, aku memandang wajahnya yang masih begitu polos, tidur dengan damai di ranjang kecil di sampingku. Tapi mengapa hatiku terasa begitu sesak? Anya. Bayi ini adalah anaknya. Anya, perempuan yang telah menghancurkan hidupku, yang membawa Bayu jauh dariku, yang membuat dunia kami runtuh dalam sekejap. Bagaimana bisa aku menerima anaknya? Anak yang tak bersalah, memang, tapi anak yang juga lahir dari kekacauan yang dia buat. Aku menggulung selimut dan duduk di pinggir tempat tidur. Air mataku jatuh perlahan, membasahi pipiku. Aku tidak tahu harus merasa apa. Aku mencintai Bayu, itu sudah pasti. Aku ingin ada untuknya. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk anak ini. Tapi bisakah aku? Bisakah aku membuka hati untuk menerima anak dari perempuan yang sudah merusak segalanya dalam hidupku? Aku menatap bayi itu, yang masih terlelap dengan napasnya yang lembut. Tangannya menggenggam jariku dengan erat,
Seperti sebuah isyarat tak terucapkan bahwa ia juga membutuhkan seseorang, bahkan jika orang itu tidak seharusnya ada dalam hidupnya. Aku memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Dia tidak bersalah. Bayi ini tidak memilih untuk dilahirkan dalam situasi seperti ini. Tidak ada yang bisa memutuskan nasibnya. Ia hanya anak yang ingin merasa aman, yang ingin merasakan kasih sayang. Dan aku ibu yang akan merawatnya. Aku menyentuh rambutnya yang halus, merasakan kehangatannya yang mengalir ke dalam diriku. Untuk sesaat, aku merasa damai. Aku mendekapnya lebih dekat, menghirup aroma bayi yang begitu menenangkan, yang mengingatkanku bahwa ada hal-hal dalam hidup ini yang lebih besar dari sekadar kebencian dan rasa sakit. Air mataku terus mengalir, tapi bukan karena rasa sakit, melainkan karena rasa yang begitu kompleks. Aku merasa cemas, takut akan segala kemungkinan yang ada. Tapi saat ini, dengan bayi ini di pelukanku, aku merasa ada secercah harapan. Mungkin aku bisa belajar mencintainya. Mungkin, meskipun semua yang terjadi begitu rumit, aku bisa memberi bayi ini apa yang dia butuhkan, kasih sayang. Aku menggenggam tangan kecil itu dengan lembut. Maafkan aku, bisikku, meskipun aku tidak tahu apakah bayi itu bisa mendengarnya. Aku akan berusaha. Aku akan berusaha menjadi ibu yang baik untukmu, meskipun aku tidak tahu bagaimana caranya. Tapi dalam detik-detik itu, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Bukan hanya tentang Bayu, bukan hanya tentang Anya, tapi tentang diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan masa lalu menghancurkan masa depanku, masa depan bayi ini, dan masa depan kami sebagai sebuah keluarga, meskipun keluarga itu tidak sempurna. Aku menarik selimut dan merebahkan diri kembali di samping bayi itu. Aku tidak tahu bagaimana jalan ini akan berlanjut, tapi aku tahu satu hal, aku akan berjuang. Untuk anak ini, untuk Bayu, dan mungkin, untuk diriku sendiri. Hari itu dimulai seperti biasanya, dengan udara pagi yang cerah dan sunyi di sekitar rumah. Bayi itu terjaga lebih awal dari biasanya, menangis dengan suara yang lebih keras, seolah ada yang tidak beres. Aku segera bergegas menuju tempat tidurnya, mencoba menenangkannya dengan suara lembut. Tapi tangisannya semakin keras. Tubuhnya mulai terasa panas, tubuh kecil itu gemetar, dan napasnya terdengar cepat. Panik. Itu yang pertama kali kurasakan. Jantungku berdegup kencang, seolah semuanya akan runtuh begitu saja. Apa yang harus kulakukan? Aku segera memeriksa suhu tubuhnya, dan saat merasakannya, aku tahu ini bukan hal yang biasa. Bayi ini demam tinggi, sangat tinggi. Aku tidak bisa diam. Aku berlari keluar, mencari Bayu. Tapi Bayu tidak ada. Sejak tadi pagi, ia pergi lagi tanpa memberi kabar. Seharusnya aku sudah terbiasa, tapi kali ini, rasanya berbeda. Bayu tidak ada di sini, saat anak ini membutuhkan kita. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil keputusan. Aku menggendong bayi itu, sambil berlari menuju mobil. Rasanya langkah kakiku begitu berat. Namun insting seorang ibu mendorongku untuk bergerak cepat, tak peduli betapa sulitnya itu. Aku harus membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, aku segera membawa bayi itu ke bagian UGD. Tangan kecilnya menggenggam jariku dengan erat, dan aku bisa merasakan ketakutan di matanya meski ia tidak bisa berbicara. Dia hanya ingin tahu apa yang terjadi. Seorang perawat datang mendekat, membantu aku membawa bayi itu ke ruang perawatan. Aku menunggu di luar, jantungku berdegup kencang. Semua ini terjadi begitu cepat. Aku hanya ingin dia baik-baik saja. Hanya itu. Tak lama kemudian, dokter keluar. Wajahnya serius, matanya penuh empati. Ibu, bayinya mengalami demam tinggi karena infeksi virus. Kita perlu memberikan perawatan intensif, dan kemungkinan dia akan dirawat di rumah sakit beberapa hari. Beberapa hari. Kata-kata itu terasa seperti bom waktu yang meledak di dalam dadaku. Bayi ini, anak yang tak ada hubungan darah denganku, tergantung padaku. Tapi lebih dari itu, aku tahu, aku tak bisa membiarkan dia pergi. Aku harus melakukan apapun yang bisa aku lakukan untuknya. Aku menandatangani semua berkas yang diberikan dokter tanpa pikir panjang, membayar biaya perawatan dengan uang yang tidak aku pikirkan lagi. Yang penting, dia selamat. Semua yang lain seakan menjadi hal kecil yang bisa kutangani nanti. Setelah semua urusan administrasi selesai,
Aku kembali ke ruang perawatan, duduk di samping bayi itu yang kini terbaring di tempat tidur rumah sakit dengan selang infus terpasang di tangannya. Wajahnya pucat, tapi matanya sedikit lebih tenang, meski masih ada raut kelelahan di wajah kecilnya. Aku menggenggam tangannya dengan lembut, berusaha menenangkan diri. Aku sudah menjadi ibu untuknya. Tanpa sadar, aku telah melakukan semua itu, menangani semuanya sendiri. Bayu tidak ada, dan aku tidak tahu apa yang sedang dia lakukan, di mana dia berada. Tapi aku tahu, pada saat itu, aku adalah satu-satunya orang yang bisa mengurus anak ini. Maafkan aku, bisikku pelan, seakan meminta maaf pada bayi ini karena aku tak bisa memberi lebih banyak perhatian. Aku akan melindungimu. Aku janji akan selalu ada untukmu. Sambil terus menggenggam tangannya, aku merasa ada sesuatu yang kuat tumbuh dalam diriku. Aku sudah mulai menerima peran ini. Meskipun aku tidak pernah menginginkannya, meskipun aku tak pernah mempersiapkan diri untuk ini, aku tahu, inilah saatnya. Aku harus bertanggung jawab. Mungkin, meskipun segalanya sulit, ini adalah takdir yang harus kujalani. Untuk bayi ini, untuk masa depan yang entah akan bagaimana. Saat aku menatap wajah bayi itu yang kini tertidur dengan lebih tenang, aku merasa seolah ada sesuatu yang mulai mengikat kami. Mungkin aku tidak perlu menjadi ibu kandungnya untuk mencintainya. Mungkin, hanya dengan menjadi sosok yang hadir dalam hidupnya, aku sudah memberikan sesuatu yang berarti. Sesuatu yang bisa dia andalkan. Pagi itu, aku duduk di teras rumah, memandangi sinar matahari yang mulai menyapu permukaan tanah dengan kehangatannya. Bayi itu masih tidur di dalam, tenang dan nyaman di tempat tidur kecilnya. Di luar, dunia seolah terus berputar dengan cara yang biasa. Tapi aku tahu, untukku, segala sesuatu telah berubah. Aku sudah menjadi ibu. Ketika aku tengah memikirkan hal-hal itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Bu Sarmi. Aku mengenal langkahnya yang berat dan penuh wibawa. Namun kali ini terdengar berbeda. Tidak ada langkah cepat atau terburu-buru, hanya langkah yang lebih santai, hampir ragu. Dia muncul di depan teras dengan membawa sebuah mangkuk bubur hangat. Wajahnya kali ini tidak seperti biasanya. Tidak ada senyum tajam atau tatapan penuh gosip yang tajam. Dia tampak lebih lembut. Rani, katanya, suaranya lebih rendah dari biasanya. Tidak seperti biasanya yang selalu penuh sindiran. Aku nggak tahu, Ran. Mungkin aku salah. Tapi kamu kuat. Aku menatapnya, bingung. Bu Sarmi, yang selama ini selalu menjadi sumber gosip panas dan cemoohan, kini bicara dengan cara yang sama sekali berbeda. Aku belum menjawab, masih kebingungan dengan perubahan sikapnya. Dia duduk di kursi dekatku, meletakkan mangkuk bubur itu di meja. Maaf ya kalau selama ini aku terlalu banyak ngomong. Suaranya terdengar tulus, hampir tidak seperti Bu Sarmi yang aku kenal. Apakah dia benar-benar menyesal? Aku terdiam. Semua perasaan yang selama ini menggebu di dalam diriku, rasa marah dan kesal terhadap semua komentar dan gosip yang dia sebarkan, kini seperti terhenti begitu saja. Aku tidak tahu harus merasa apa. Terlalu banyak yang telah terjadi. Terlalu banyak kata-kata yang sudah terucap. Terlalu banyak luka yang sudah tergores. Bu Sarmi, aku mulai berbicara, namun kata-kataku terhenti. Aku bingung, benar-benar bingung. Perasaan marah itu bercampur dengan rasa heran. Apa yang seharusnya aku katakan? Apa yang seharusnya aku rasakan terhadap permintaan maafnya yang tiba-tiba ini? Dia menatapku, matanya lembut. Aku nggak tahu kenapa aku bisa sebodoh itu. Ngomongin kamu di belakang, ngomongin Bayu. Tapi aku lihat sekarang, kamu lebih kuat dari yang aku kira. Aku nggak bisa terus-terusan ngomongin orang lain. Kadang hidup itu keras, Ran. Aku cuma nggak ngerti harus bagaimana, makanya aku ngomong sembarangan. Aku menarik napas panjang. Aku ingin marah. Aku ingin meledak. Mengingat semua yang dia katakan, semua gosip yang telah menghancurkan ketenanganku. Namun, di sisi lain, ada sesuatu dalam cara dia bicara yang membuat hatiku sedikit lebih lembut. Bu Sarmi, kamu nggak tahu betapa banyaknya aku merasa dihancurkan dengan semua yang kamu bilang. Tapi, aku menelan ludah, tapi aku nggak ingin lagi membiarkan apa yang kamu katakan mengendalikan hidupku. Aku punya bayi ini yang harus aku urus sekarang. Bayu entah di mana. Bu Sarmi hanya mengangguk, terdiam sejenak. Aku ngerti,
Jawabnya dengan suara pelan. Kadang-kadang, kita nggak tahu apa yang kita ucapkan sampai akhirnya kita sendiri yang ngerasain akibatnya. Aku minta maaf, Ran. Aku menatapnya dalam-dalam, mencari apakah kata-katanya ini tulus atau sekadar ucapan biasa. Namun, ada sesuatu di matanya yang membuatku merasa sedikit lebih tenang. Mungkin dia benar-benar menyesal. Mungkin dia hanya manusia yang juga kadang terlalu cepat menghakimi orang lain. Aku tidak tahu apakah aku bisa benar-benar memaafkannya sepenuhnya. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa aku tidak perlu menghabiskan lebih banyak energi untuk membenci Bu Sarmi. Hidup sudah cukup berat tanpa menambah beban dalam hati dengan kebencian. Terima kasih, Bu Sarmi, ujarku pelan, merasa sedikit lega. Semoga kamu juga bisa belajar untuk tidak terlalu banyak menilai orang. Dia tersenyum kecil. Aku akan berusaha, Ran. Sungguh. Kami duduk dalam keheningan sejenak, dan meskipun suasana itu terasa agak canggung, aku merasakannya sebagai awal dari perubahan. Mungkin, hanya mungkin, ada harapan untuk sedikit kedamaian. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian itu, dan kehidupan perlahan mulai berjalan kembali. Bayi itu, yang kini aku mulai sebut Ari, sudah semakin sehat. Dia tertidur nyenyak di pangkuanku. Wajahnya yang semula pucat kini mulai menunjukkan rona merah sehat. Aku masih terkejut betapa cepatnya aku beradaptasi. Aku sudah mulai mencintainya, tanpa perlu memikirkan masa lalunya. Namun, tak ada yang benar-benar mempersiapkanku untuk kedatangannya. Satu sore yang tenang, aku mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Suara mobil Bayu. Aku berdiri dari tempat tidur kecil Ari, meletakkan anak itu dengan hati-hati, dan berjalan ke jendela. Baik, ia keluar dari mobil dengan langkah yang lambat, wajahnya lelah dan tampak penuh penyesalan. Tangan kanannya memegang tas kecil, sementara di tangan kiri, ada sebuah kotak kecil yang tertutup. Kenapa dia kembali? Ketika pintu depan dibuka, Bayu langsung masuk tanpa berkata apa-apa. Pandangannya mencari-cari, hingga matanya bertemu denganku. Ada sesuatu di wajahnya, sesuatu yang sulit kutangkap, tapi jelas ada harapan yang tampaknya tak bisa disembunyikan. Ran, katanya, suaranya bergetar sedikit. Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar. Aku seharusnya tidak pergi begitu saja. Tapi aku sudah berpikir tentang semuanya. Aku diam, tidak tahu harus berkata apa. Lagi-lagi, Bayu kembali. Suamiku, yang pernah begitu kupercayai, kembali dengan harapan yang tak pernah kulihat datang begitu saja. Tapi hatiku, yang sebelumnya mulai tenang, kini kembali terombang-ambing. Apakah aku siap untuk menerima dia kembali? Bayu, kataku dengan suara pelan, mencoba menahan gejolak emosi yang mulai muncul. Kamu sudah meninggalkan kami begitu lama. Kamu pergi tanpa kata, tanpa penjelasan. Kamu tahu betapa sulitnya aku menghadapinya sendiri. Bayu menundukkan kepala, tampak menyesal. Aku tahu, Ran. Aku salah. Aku bukan suami yang baik, bukan ayah yang baik. Aku hanya ingin memperbaiki semuanya. Aku kembali karena aku tahu aku harus bertanggung jawab. Aku harus ada untuk kamu dan Ari. Aku bisa merasakan kata-katanya, tapi ada sesuatu yang membuatku ragu. Ragu apakah aku bisa kembali percaya padanya. Apakah kamu siap, Bayu? Siap dengan tanggung jawab yang sebenarnya? Bayi ini, Ari, sudah aku anggap seperti anakku sendiri. Aku sudah terbiasa tanpa kamu di sini. Aku mengalihkan pandanganku, tidak ingin melihat wajahnya. Karena aku tahu kalau aku melihatnya, aku akan tergoda untuk mengampuninya begitu saja. Tapi apakah itu yang benar? Bayu berjalan mendekat, mengambil tempat duduk di sampingku, dan menatap Ari yang masih terlelap. Kamu luar biasa, Ran. Kamu wanita paling kuat yang pernah ku kenal. Kata-katanya begitu lembut, namun terasa tajam di hatiku. Aku menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Lagi-lagi, aku tergoda. Aku mengalihkan pandanganku dan memandang Ari. Bayi itu, yang tidak pernah memintanya, kini menjadi penghubung antara kami. Bagaimana aku bisa membiarkan Bayu masuk lagi ke dalam hidupku? Setelah semua yang dia lakukan? Tapi, bagaimana aku bisa menahan diri untuk tidak merasa sepi? Apakah aku bisa benar-benar melupakan semua yang telah terjadi? Aku tak tahu.
Bayu, jawabku akhirnya, dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu lagi. Aku sudah terluka. Sangat terluka. Bayu menundukkan kepalanya, tampak seperti pria yang sudah kehilangan segalanya. Aku tidak akan menyerah, Ran. Aku akan berusaha membuktikan kalau aku bisa menjadi suami yang baik, ayah yang baik. Aku tidak akan pergi lagi. Aku merasakan ketegangan yang mengalir dalam tubuhku, seolah dunia kembali menguji aku. Apakah aku akan membuka pintu itu lagi untuknya? Atau akankah aku tetap melangkah tanpa dia? Dengan Ari yang kini menjadi bagian dari hidupku? Bayu menyentuh tanganku, dan aku merasa sentuhannya yang familiar. Tapi aku takut. Takut kalau aku membuka pintu ini lagi, aku akan terluka lebih dalam. Namun, bagaimana jika aku salah? Ari terbangun, matanya yang masih sembab membuka perlahan. Dengan mata yang masih setengah terpejam, dia melihat ke arah Bayu. Tanpa kata-kata, Bayu mengangkat tangannya, lalu dengan hati-hati mengelus kepala bayi itu. Ari, Bayu berkata dengan suara pelan, aku janji akan ada untukmu. Aku akan menjadi ayah yang baik. Aku menatap mereka berdua. Mereka berdua. Bayu yang tampak penuh penyesalan, dan Ari yang tidak tahu apa-apa tentang kesalahan besar yang telah terjadi di antara kami. Tiba-tiba, rasanya seperti ada bagian dari diriku yang retak lebih dalam. Mungkin, aku tidak bisa menahan Bayu lagi. Tapi, apakah aku siap untuk membuka hatiku kembali? Apakah aku siap untuk menerima Bayu yang telah berubah? Aku tidak tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa terus hidup dalam kebingunganku. Aku harus memilih. Hari itu, aku duduk di teras rumah yang sepi, angin sepau-sepa menyapa wajahku. Bayi Ari tertidur di kamar, dan segala sesuatunya tampak tenang, meskipun hatiku masih terasa bergejolak. Aku memikirkan semuanya, setiap kata, setiap pilihan yang telah aku buat, dan setiap langkah yang aku ambil. Kehidupanku tidak akan pernah kembali seperti dulu, dan mungkin itulah yang harus kuhadapi. Bayu sudah pergi. Ia dan Anya akhirnya memilih untuk hidup bersama. Mungkin cinta mereka memang lahir dari kebohongan, dari segala tipu daya yang telah menghancurkan hidup kami. Tapi meskipun itu semua, mereka memutuskan untuk mencoba membesarkan anak mereka, berusaha untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak itu. Aku tidak tahu apakah aku merasa lega atau terluka melihat mereka bersama. Aku tidak tahu apa yang harus kutunggu. Apakah aku berharap Bayu kembali? Atau apakah aku hanya merasa sepi dan kehilangan? Mungkin kedua-duanya. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak bisa terus berlarut-larut dalam kebingungan dan pengkhianatan. Aku menatap rumah kami, yang dulu penuh tawa dan kebahagiaan. Sekarang, semua itu terasa seperti kenangan jauh yang sulit digapai. Mungkin aku tidak akan pernah bisa melupakan segala yang terjadi. Tapi aku sudah cukup lama terluka. Aku bangkit dari tempat duduk dan berjalan menuju ruang tamu. Menghadap ke arah foto-foto keluarga kami yang dulu tampak begitu sempurna. Dul, Rani, aku mendengar suara Bayu di belakangku, dan aku tahu itu adalah suara yang sudah lama tidak kutunggu. Tapi kali ini, tidak ada gemetar di hatiku. Aku tahu dia akan berbicara lagi. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar, katanya, berdiri di ambang pintu. Aku tidak bisa membalikan waktu. Aku tidak bisa memperbaiki semuanya. Tapi aku akan selalu mencintaimu, Ran, meskipun kita tidak bersama. Aku hanya mengangguk. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Semua sudah jelas. Aku tidak bisa lagi memutar roda waktu untuk mencari jalan yang lain. Aku berharap kamu bahagia, lanjut Bayu. Kamu pantas bahagia, lebih dari siapapun yang pernah aku kenal. Aku memandangnya dengan tatapan tenang. Aku tidak marah. Aku tidak kecewa. Aku hanya merasa kosong, seperti sebuah bab yang telah selesai. Tapi ada sedikit rasa takut di dalam diriku. Apa yang akan aku lakukan selanjutnya? Aku juga berharap kamu bahagia, Bayu, jawabku pelan. Tapi bukan dengan aku. Aku berjalan mendekati pintu, membuka jalan baginya untuk pergi. Sudah saatnya kita semua melanjutkan hidup kita masing-masing, Bayu. Dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya menatapku sekali lagi dengan tatapan penuh penyesalan dan mungkin sedikit keikhlasan.
Aku bisa merasakan bahwa ini adalah perpisahan yang nyata. Tidak ada lagi harapan yang tersisa. Tidak ada lagi janji yang bisa kami pegang bersama. Cinta itu, meskipun kuat, terkadang memang tidak cukup. Setelah Bayu pergi, aku kembali ke ruang tamu dan duduk di sofa. Aku merasa lelah. Lelah dengan segala perasaan yang bergejolak di dalam hatiku. Tapi aku juga merasa lega. Karena kini aku tahu, aku tidak lagi terikat pada bayang-bayang masa lalu. Aku memilih untuk melepaskan semuanya. Untuk membiarkan hidupku berjalan tanpa tergantung pada siapapun. Aku bisa melangkah sendiri. Aku melihat ke arah Ari yang sedang tertidur nyenyak. Dia adalah alasanku untuk terus bertahan. Anak itu tidak tahu apa-apa tentang segala drama yang telah mewarnai hidupku. Dan mungkin itu adalah berkah yang paling murni yang pernah datang padaku. Aku tahu, meskipun hidupku dipenuhi luka dan air mata, aku tidak pernah benar-benar sendirian. Aku menarik napas panjang. Ini adalah keputusan terbaik. Aku tidak akan membiarkan perasaan sakit menghalangiku lagi. Aku tidak akan membiarkan apapun, apalagi orang lain, menentukan kebahagiaanku. Aku memilih untuk hidup dengan caraku sendiri. Dengan luka yang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya sembuh, tapi juga dengan harapan yang kembali menyala. Bukan karena aku kalah, tetapi karena aku pantas untuk bahagia, dengan caraku sendiri. Aku bangkit dan berjalan ke kamar, duduk di samping Ari yang masih terlelap. Tanganku merangkul tubuh kecil itu, merasakan kehangatannya yang tak ternilai. Ini adalah hidupku, dan aku akan menghadapinya dengan keberanian. Selanjutnya, dunia akan terus berputar. Aku tidak tahu apa yang akan datang, tapi yang jelas, aku siap untuk menghadapinya, tanpa Bayu, tanpa masa lalu yang menghantui. Karena aku tahu, aku lebih kuat daripada yang aku kira. Hidup ini memang aneh. Terkadang cinta datang dalam bentuk luka, menggoreskan kenangan yang tak bisa terlupakan, membekas di hati seperti noda yang sulit dihapus. Aku merasa seolah-olah terjebak dalam pusaran yang tidak pernah berhenti, berputar antara pengkhianatan, penyesalan, dan harapan yang pudar. Namun, di balik semua luka itu, ada sesuatu yang tumbuh. Keberanian. Keberanian untuk bangkit, meskipun dunia terasa berbalik melawan. Aku tidak menang. Cinta yang aku dambakan tidak pernah menjadi kenyataan. Aku tidak mendapatkan kebahagiaan yang aku impikan, dan aku tidak bisa kembali ke masa lalu yang telah hancur. Tapi satu hal yang aku tahu, aku berdiri. Aku tetap berdiri meski seluruh dunia menunggu aku jatuh. Dan untukku itu sudah cukup. Karena hidup bukan tentang bagaimana kita menang, bukan tentang seberapa sering kita bisa tersenyum tanpa beban. Hidup adalah tentang bagaimana kita tetap berusaha meskipun segala sesuatu tampak gelap. Bagaimana kita belajar untuk menerima kenyataan yang pahit, lalu menghadapinya dengan kepala tegak. Aku tahu, aku mungkin tidak akan pernah sembuh sepenuhnya dari luka-luka ini. Beberapa bagian dari hatiku akan tetap tergores, seperti jejak yang ditinggalkan oleh waktu. Namun, aku tidak lagi takut pada luka itu. Aku tidak lagi takut pada ketidakpastian yang ada di depan. Aku tidak membutuhkan Bayu, atau siapapun, untuk membuatku merasa lengkap. Aku sudah cukup dengan diriku sendiri. Aku telah belajar bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang bisa diberikan oleh orang lain, melainkan sesuatu yang harus kutemukan di dalam diriku sendiri. Ari adalah alasan aku tetap bertahan. Cintaku padanya adalah cinta yang tidak terikat oleh masa lalu, yang bebas dari pengkhianatan dan kebohongan. Untuknya, aku akan terus berjuang. Untuknya, aku akan terus hidup, dengan atau tanpa apapun yang terjadi. Luka-luka itu akan selalu ada, tapi mereka tidak lagi mengendalikan hidupku. Aku mengendalikan hidupku sendiri, dan itu cukup.